Ketemu lagi dengan saya Firman. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang understanding business problem ya untuk data analysis. Nah, untuk video kali ini kita akan coba bahas tools-tools yang digunakan untuk problem solvingnya. Langsung aja kita mulai. Langkah-langkah problem solving untuk menemukan akar-akar masalah pada data analisis atau analisis untuk permasalahan bisnis gitu ya. Ini biasanya ada 3 garis besar gitu ya, 3 langkah besar yang harus kita lalui dalam mencari problem solving akar masalahnya. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui latar belakang dan kontekstual masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi latar belakang masalahnya tuh apa sih gitu, sebetulnya si perusahaan ini masalahnya seperti apa, kemudian hal-hal yang dihadapinya itu apa gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menentukan stakeholder atau orang-orang yang berpengaruh gitu dalam pemenuhan problem solving di bisnis tersebut atau problem solving di masalah tersebut. Nah, setelah menentukan orang-orang yang berperan gitu ya dalam langkah-langkah problem solvingnya, nah kita di sini juga wajib untuk menanyakan detail-detail informasi yang kita butuhkan kepada para stakeholders yang tadi gitu ya. Jadi misalkan orang yang berpengaruh itu misalkan ada 10 orang gitu ya, misalkan bagian A, bagian B, bagian C gitu. Nah, ketika kita sudah tahu orangnya ABC gitu ya, nah kita harus menggali informasi dari ABC tersebut gitu ya. Misalkan dalam hal bak mandi yang bocor tadi gitu ya, misalkan yang menggunakan andil dalam proses bak mandi bocor tadi itu ada 3 orang gitu ya. Nah, kita harus mencari informasinya. Misalkan orang yang A itu dia menemukan kebocoran di mana ketika mandi, misalkan orang B gitu dia menemukan kebocoran di mana gitu ya pada sisi level mereka masing-masing gitu ya. Kemudian misalkan ada orang C lagi yang dia mungkin bisa jadi menemukan masalah lain di di pandangan mereka gitu. Jadi pada suatu perusahaan itu kan ada bagian-bagian lain nih, bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, seluruh orang yang ikut andil dalam perusahaan tersebut itu harus tahu masalahnya, dan kita wajib menanyakan informasi agar kita tahu masalah di bagian masing-masing itu apa sebetulnya. Nah, nanti dari situ akan ketemu tuh masalah besarnya itu di mana gitu ya. Nah, kemudian langkah problem solving berikutnya adalah untuk menemukan suatu akar masalah. Kita juga harus bisa membuat kerangka berpikir gitu ya untuk menentukan akar masalahnya sebetulnya apa gitu. Jadi yang pertama itu kita harus memahami latar belakangnya. Yang kedua, kita harus menentukan stakeholdernya atau orang-orang yang penting yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian kita menggali informasinya. Nah, yang ketiga itu juga kita harus membuat kerangka berpikir agar kita bisa menentukan akar masalah yang tepat gitu ya. Nah, mungkin sekian dulu fundamental untuk data analisis yang pertama. Kita akan coba lagi bahas untuk fundamentalnya lagi di sesi video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tools problem solving yang digunakan pada data analisis itu biasanya ada 4 tools ya. Nah, yang pertama itu adalah 5 why atau 5 kenapa gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah action priority chart gitu ya. Nah, tools yang ketiga itu adalah fishbone diagram atau bisa juga dibilang diagram tulang ikan gitu ya, karena bentuknya itu seperti tulang ikan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah flowchart gitu ya. Jadi tools problem solving itu tadi ada 4 ya. Yang pertama itu 5 kenapa gitu ya, atau 5 why. Nah, yang
action priority chart atau chart prioritas gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga fishbone diagram, dan yang terakhir itu adalah flowchart, atau kita juga mungkin kalau orang yang pernah belajar pemrograman itu ada yang namanya algoritma gitu ya, atau algoritma. Nah, kita akan coba bahas dulu yang pertama, yaitu 5 why gitu ya. Nah, di 5 why ini atau 5 kenapa ini merupakan metode untuk mencari problem solving dengan cara-cara itu menanyakan apa sih penyebab permasalahan yang muncul dan mencari jawabannya. Nah, dan hal ini dilakukan berkali-kali gitu ya, sampai permasalahan atau akar masalah yang dituju itu tergambar dengan jelas atau didapatkan dengan nyata gitu. Nah, misalkan contoh 5 why yang pertama itu, nah kita di sini misalkan mendefinisikan suatu problem gitu ya. Nah, misalkan problemnya itu di penjualan gitu. Nah, setelah kita temukan misalkan problemnya itu penjualan, misalkan taruhlah penjualan menurun. Nah, kita di sini akan bertanya, kenapa sih penjualannya ini menurun gitu ya. Nah, misalkan penjualan menurun ini karena faktor A gitu ya. Nah, kemudian kita akan tanya lagi, apa sih faktor A-nya gitu. Misalkan kenapa lagi faktor A-nya gitu. Misalkan dari faktor A ini terdapat, oh A ini seperti ini karena B gitu ya. Nah, setelah itu kita tanya lagi gitu, B ini kenapa gitu. Sampai misalkan, oh ternyata B ini terjadi karena C gitu. Jadi begitu terus bertingkat terus, nah sampai 5 kali berturut-turut, makanya disebut dengan 5 why gitu, atau 5 why atau 5 kenapa gitu ya. Nah, tapi sebetulnya tidak melulu hanya sampai 5 di situ gitu ya. Jadi pertanyaan kenapanya ini bisa jadi lebih dari 5 gitu ya, sampai kita menemukan akar masalah yang sebenarnya. Atau bisa jadi baru 4 pertanyaan kenapa itu kita sudah menemukan akar masalahnya